Kita ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Oke. Hukum 3 Newton ini juga biasanya disebut dengan hukum aksi reaksi. Jadi hukum aksi reaksi. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya gini nih. Hukum 3 Newton itu, dia mau jelasin bahwa sebenarnya gaya itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Gaya itu terjadi selalu diikuti dengan ada pasangannya. Nah, kalau gaya yang pertama kita sebut dengan gaya aksi, pasangan dari gaya aksi itu disebut dengan gaya reaksi. Kenapa bisa kayak gitu? Ada buktinya nggak? Ada. Contohnya kayak gini nih. Contoh yang membuktikan, sebenarnya banyak ya, tapi ini hanya salah satu kasus yang membuktikan bahwa gaya aksi itu dia ada pasangannya, gaya reaksi. Nah, contohnya itu waktu lo nendang dinding. Waktu lo nendang dinding, lo kasih gaya dong ya, sama si dinding itu. Karena lo kasih dorongan ke dinding, dalam bentuk tendangan. Nah, ini, gaya nendang. Ya, lo kasih gaya dan tendangan ke dinding. Gaya itu disebut dengan gaya aksi. Nah, pasangannya ada atau balasannya tuh ada. Jadi akan ada gaya aksi dari dinding ke kaki lo. Itu disebut dengan gaya reaksi. Kedua gaya ini besarnya bakal sama. Karena kalau lo makin kuat nendang ke dinding, maka gaya reaksi yang dihasilkan juga akan makin kuat. Buktinya apa? Buktinya dalam bentuk rasa sakit yang dihasilkan ke kaki lo. Coba nanti buktikan. Kalau lo nendang kaki, lo buat tendangan lo makin kuat, maka rasa sakit yang dihasilkan juga akan makin kuat. Itu menandakan bahwa gaya reaksi sekarang juga membesar. Dan nilainya sama dengan nilai gaya aksi yang lo berikan pada dinding. Ya? Nah, maka dari itu, kalau dibuat persamaan, hukum ketiga Newton itu dia bakal kayak gini persamaannya. F aksi sama dengan minus F reaksi. Kenapa ada tanda minus di sini? Tanda minus ini untuk menunjukkan bahwa arah dari gaya reaksi itu berlawanan dengan gaya aksi. Ini bentuk persamaan dari hukum ketiga Newton. Ya. Nah, kalau kita buat definisi tentang gaya aksi dan reaksi, ya, dua pasangan gaya itu bisa disebut sebagai gaya aksi dan reaksi. Sebenarnya bisa dari kasus tendangan ke dinding itu tadi. Ya, perhatikan ini dua gaya aksi dan reaksi. Nah, syarat dua buah gaya bisa disebut sebagai gaya aksi dan reaksi itu yang pertama arahnya berlawanan. Ini syarat. Syarat gaya aksi dan reaksi. Ya. Nah, syarat yang pertama tadi arah berlawanan. Kelihatan kan tuh arahnya berlawanan. Yang kedua, besarnya sama. Nah, yang ketiga, kuncinya tuh di yang ketiga ini. Lo lihat nih. Kalau gaya aksi tendangan lo, itu bekerjanya dari kaki lo ke dinding. Ya. Tapi gaya reaksinya itu bekerja dari dinding ke kaki. Nah, kalau gitu, si aksi dan reaksi itu bekerja pada benda yang berbeda. Oke? Jadi syarat yang ketiga, itu gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, meskipun bekerja pada benda yang berbeda, tapi dia masih dalam satu sistem. Nah, masih dalam satu kesatuan. Ini antara si kaki dengan si dinding itu masih dalam satu sistem. Masih dalam satu kejadian yang sama. Ya. Nah, kalau gue kasih soal seperti ini sekarang, gue minta lo buat ngecek apakah ini dua buah gaya yang ada di soal ini, dia adalah gaya aksi dan reaksi. Ini ada kotak, itu didorong ke kiri. Ini gaya pertama ya, sebesar 10 Newton. Kemudian didorong ke kanan. Ini gaya kedua. Sebesar 10 Newton juga. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bisa nggak gaya pertama dengan gaya kedua itu kita sebut sebagai gaya aksi dan reaksi? Oke ya. Untuk menentukan si F1, F2 ini sebagai gaya aksi dan reaksi, kita bisa gunakan 3 syarat dari gaya aksi dan reaksi ini tadi. Memenuhi nggak si gaya pertama dengan gaya kedua untuk disebut sebagai gaya aksi dan reaksi? Coba cek pakai syarat yang pertama. Arah berlawanan. Oh, F1 dengan F2, betul nggak tuh arahnya berlawanan? Oke, syarat pertama kalau gitu terpenuhi. Nah, syarat kedua, besarnya sama. Betul nggak nih besarnya sama? Yang satu 10 Newton, yang kedua 10 Newton. Oh, sama. Kalau gitu syarat kedua terpenuhi. Nah, syarat yang kedua, syarat yang ketiga, bekerja pada benda yang berbeda. Oke, cek ya. Ini gaya pertama, itu bekerjanya pada si balok ini. Gaya yang kedua, itu juga bekerjanya pada si balok ini. Karena mereka bekerja sama-sama bekerja pada balok, berarti mereka bekerja pada benda yang sama. Kalau gitu, syarat ketiga, sorry ini kok ada tanda centang nih. Syarat yang ketiga itu nggak terpenuhi. Nah, karena ketiga syarat ini salah satunya nggak terpenuhi, kita nggak bisa mengatakan bahwa si gaya pertama dengan gaya kedua adalah aksi dan reaksi. Ya, jadi F1 dan F2 bukan aksi dan reaksi.